agak sedikit mudah dicerna ya. Kalau di e-learning itu atau materi yang lama tuh terlalu teknis banget, sehingga kalian harus membacanya berulang kali. Ini agak sedikit ringan lah, bisa kalian cerna. Ya, kita mulai saja, kita lihat. Jadi apa itu transformasi? Juga transformasi itu sama dengan fungsi. Ya, sama aja kayak kita melakukan mapping, pemetaan. Jadi kalau misalkan kita punya V dan W adalah ruang vektor, maka transformasi yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W ditulis sebagai V ke W, ya, fungsi V ke W. Jadi kalau kalian ingat kan waktu kita belajar kernel, gitu ya, ada dua buah fungsi F dan G, nah, itu sama aja. Jadi memerlukan transformasi. Jadi kita memetakan dari F ke W, dari V ke W. Nah, V ini adalah daerah asal atau domain. Ya, kalau kalian masih ingat waktu belajar matematika diskrit, ya, ada domain, ada kodomain, waktu kita belajar fungsi. Nah, V ini adalah domain dan W adalah daerah hasil atau kodomain, daerah hasil transformasinya. Nah, di sini jika V sama dengan W, maka T sama dinamakan operator pada V. Ya, jadi si T ini adalah terfungsikan merupakan operator pada V. Dengan catatan jika V adalah elemen dari V besar, berarti V yang kecil ini adalah sebagai objek-objek atau sebagai vektor yang ada pada ruang vektornya. Begitu juga dengan W kecil, itu merupakan objek-objek atau vektor-vektor yang berada dalam dalam ruang vektor W, maka W sama dengan transformasi V. Ya. W itu merupakan hasil transformasi dari V, di mana V adalah operatornya, V adalah fungsi yang ditransformasikan. Ya, secara konsep seperti itu. Nah, kita lihat di sini, misalkan kita melakukan transformasi dari ruang 3 ke ruang 3. Ya, didefinisikan sebagai berikut. T-nya berapa? T berarti ini fungsi V, yang ini fungsi W. Ya, saya ganti modenya dulu ya. Lihat ya. Ya, kita tahu berarti kalau udah ada T, berarti ini adalah W, V, dan ini adalah W. Jadi kita akan melakukan pemetaan atau melakukan transformasi dari ruang 3 ke ruang 3. Ya, definisinya sebagai berikut, bahwa si W ini adalah X1, 2X2 ditambah 3X3, X1 tambah X3, kemudian baris kedua X1 tambah 5X2, kemudian X3. Ada yang mau ditanyakan? Atau izin? Oke. Ini lagi dalam perjalanan kemana nih? Dari rumah ke kampus atau gimana? Nah, tadi ada dua, Zia sama Acila, sama-sama izin. Lagi melakukan perjalanan. Apakah melakukan perjalanan bersama-sama atau sendiri-sendiri? Oh, lanjutkan ya. Ya. Nah, ini
tadi ini fungsinya. Kemudian tentukan bayangan vektor V. Oke, asumsikan kalau misalkan dalam 2 dimensi, ya, kita punya vektor V. Dan minta untuk menentukan bayangan. Bayangannya di mana fungsinya adalah ini. Misalkan vektor V-nya adalah 3, 2, 0. Bayangannya gimana? Nah, ini diminta. Jadi seperti apa kita masuk ke fungsinya bahwa si T, tadi V-nya berapa? 3, 2, 0. Kemudian si W-nya kita lihat yang pertama adalah X1 ditambah 2X2 ditambah X3. Berarti X1-nya berapa? Ini kan X1. Ini atau si V-nya ya. Si X1, X2, X3. Ya. Atau bisa juga pakai notasi V1, V2, V3. Sama aja. Ya kalau misalkan ini pakai V berarti ini diganti V. V1, 2, V2 ditambah V3. Nah, kemudian kita lihat di sini kita masukin tadi di baris pertama adalah 3. X1-nya adalah 3. Ditambah 2 kali X2. X2-nya adalah 2. Ditambah X3. X3-nya 0. Nah, kemudian baris kedua adalah X1. X1 ditambah 5 kali X2. Kemudian baris terakhir adalah X3. X3-nya 0. Kita jumlahkan. Di sini adalah 7. 7, 13, 0. Ya, jadi kalau kita punya vektor ini tadi 3, 2, 0, maka bayangannya gitu ya di ruang V, maka bayangannya di ruang W adalah di 7, 13, 0. Ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ibu, nanti bayang udah ditentuin dari soalnya kan ya Bu? Iya betul. Jadi fungsi awal sama vektor awal sama fungsinya akan ditentukan ya. Nanti akan diminta untuk menentukan berapa si matriks standarnya. Nanti di belakang. Tapi kalau konsepnya akan kayak gini ya. Nanti di belakang kalian akan paham. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Aman Bu. Aman. Oke, kalau aman kita lanjutkan ya. Oke, kemudian kita lihat di sini misalkan V dan W adalah ruang vektor. Ya. Transformasi V ke W ya dinamakan transformasi linier jika untuk semua U dan V di dalam V dan K sebuah skalar berlaku kedua-dua ini. Jadi si T ini akan disebut sebagai transformasi linier jika dua syarat ini terpenuhi. Yang pertama apa? Bentar ya. Yang pertama, kalau misalkan kita melakukan transformasi U plus V, hasilnya transformasi U ditambah transformasi V. Kalau sama, U sama V dijumlahin dulu baru ditransformasikan, hasilnya sama dengan U ditransformasikan, ditambah V ditransformasikan, berarti dia termasuk transformasi linier. Tapi kita perlu cek syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Bahwa kalau misalkan kita punya sebuah objeknya U dikalikan dengan skalar K, kemudian kita transformasikan, harus sama dengan transformasi U dikalikan dengan sebuah skalar. Ya, nah, ini harus sama, dua-duanya harus terpenuhi, nggak boleh salah satu. Jadi kalau misalkan ini terpenuhi, ini enggak, berarti dia bukan transformasi linier. Kalau ini enggak, udah pasti dia bukan transformasi linier. Ya, jadi syaratnya tentuin dulu yang satu, baru yang kedua. Ya. Dan jika dua syarat ini terpenuhi, maka jika V sama dengan W, maka T dinamakan operator linier pada V. Makanya T, V. Ya, jadi si T ini transformasi linier pada V yang memetakan V ke W. Jadi transformasi itu merupakan pemetaan atau menentukan bayangan.
Ya, jadi sama kayak kita belajar kernel, itu kan transformasi, ya konvolusi dan transformasi kernel. Nah, itu kita menentukan bayangannya. Dengan cara apa? Kita melakukan ada penapis, gitu ya. Jadi gambar hasil transformasi itu dianggap sebagai bayangan. Jadi hasil filter gambar itu merupakan bayangannya, ya. Jadi kayak kalian menggabungkan dua buah citra, dapat sebuah citra baru atau image baru atau gambar baru atau foto baru. Nah, foto baru itu dianggap sebagai bayangan. Bayangan dari mana? Dari foto sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Diberikan fungsi ya T mentransformasikan dari ruang 2 ke ruang 2. Dalam hal ini V-nya, ini W-nya. Ya. T-nya adalah X, Y, W-nya 2X, Y. Maka akan ditunjukkan bahwa T adalah transformasi linier. Jadi kita akan melakukan pembuktian bahwa si T ini merupakan transformasi linier. Ya. Misalkan U dan V dua buah vektor di R2. U adalah U1, U2, V adalah V1, V2. Boleh pakai V, boleh pakai U, boleh pakai X, boleh pakai Y. Ya. Nah, kemudian kita lihat, kita melakukan transformasinya. Kita jumlahkan dulu. Kita mau menjumlahkan si U plus V, mau kita buktikan 2TU ditambah si TV. Nah, tahu lah ya tuh TV ya. Udah di ujung dia nggak mau. Oke, kemudian kita lihat dulu, kita mau buktikan. Kalau si U plus V berarti kita lihat ya, U1 ditambah V1 ya. Jadi yang sama-sama koefisiennya 1 kita jumlahkan, kemudian U2 ditambah V2. Ya. Hasil transformasinya apa? Adalah 2, ini kan 2X ya. Berarti 2 dari U1 ditambah V1, asumsikan bahwa yang koefisien 1 dia adalah X, koefisien 2 adalah Y ya. Kemudian ada U2 ditambah V2. Hasilnya gitu ya adalah 2U1 ditambah 2V1, U2 ditambah V2. Nah, kemudian ini kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya. Ya, fungsi awalnya adalah kita kelompokkan U si U, V sama V. 2U1, gitu ya. U2 di sini aja ya. Kemudian si V-nya adalah 2V1, V2 atau kayak gini. 2U1, U2 ditambah 2V1, V2. Ya. Hasil antara si TU plus V sama dengan TU ditambah TV. Ini si TU-nya, ini si TV-nya. Ya. Hasil penjumlahannya tadi ini, oke, 2U1 tambah 2V1, kemudian koma U2 tambah V2. Hasilnya sama. Berarti syarat 1 terpenuhi. Kita membuktikan syarat kedua. Ya, syarat kedua kita lihat ya. Bahwa si KTU sama dengan TKU1 KU2 ya. Jadi kita lihat dulu. Misalkan kita ambil skalarnya adalah tetap K ya. Jadi kita lihat dulu si TKU. TKU1 KU2. Oke, kita lihat ya. Di sini sama dengan adalah 2KU1, 2KU2. Di sini kita lihat bahwa 2KU1, KU2, kalau kita keluarkan K-nya sama dengan 2U1, U2. Nah, ini sama aja dengan K, ini hasil transformasi dari si U-nya. Ya. K transformasi dari U. Jadi sama.
yang antara si TKU sama dengan si KTU, ya sama saja. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka sudah bisa dipastikan bahwa si T merupakan transformasi linear. Nah, ini adalah contoh yang bukan. Gimana sih kalau misalkan dia bukan transformasi linear? Ya, ini tadi. Kita tahu kalau ada yang melekat sama si T, N adalah V, kemudian ini adalah V, ya. Kemudian kita lihat di sini misalkan dua vektornya, U dan V adalah dua vektor di R2. Ya, R2 U-nya tetap kayak tadi ya, U1, U2, V-nya adalah V1, V2. W-nya apa? X, kemudian G plus 1. Oke, nah kemudian kita lihat masuk sini. Bahwa si T, U1 tambah V1, U2 tambah V2. Hasilnya sebelah kanan, di sini sebelah kanan ya, bahwa si U1 tambah V1, kemudian U2 tambah V2 plus 1. Oke, ya. U2 tambah V2 plus 1. Kemudian kita balikin lagi fungsinya. Fungsinya mau dibuat U1, U2, kemudian ditambah V1, V2 plus 1 boleh. Ya, si 1 ini boleh melekat dengan V, boleh melekat juga dengan U. Tapi tidak melekat di kedua-duanya. Ya. Nah, karena udah bentuknya kayak gini, berarti kan bahwa si TU plus V ini tidak sama dengan si TU plus TV. Kenapa? Karena tadi gitu ya, di awalnya kalau misalkan si V-nya apa, dia ada ini aja, nggak ada plus satunya. Kalau sama-sama ada plus 1, berarti dia sama. Kalau nggak ada, berarti dia tidak sama antara si yang kiri dengan yang kanan. Nah, kalau sudah salah satu syarat saja sudah tidak terpenuhi, berarti T ini bukan transformasi linear. Apakah dia transformasi? Iya, tapi tidak linear, ya. Karena nanti apa? Solusinya akan banyak, lebih dari satu. Jadi karena kita lihat ya, karena TU plus V tidak sama dengan TU plus TV, maka T bukan transformasi linear. Ya, yang kita mau cari adalah transformasi linear. Nah, untuk transformasi linear, dua syarat ini tadi harus terpenuhi semua. Ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah teorema yang dibentuk atau yang didapatkan dari aksioma yang ada. Ya, jadi bahwa jika T memetakan V ke W adalah transformasi linear, maka gitu ya, V1 dan V2 elemen dari V, dari ruang vektornya, dan K1, K2 adalah skalar, maka transformasi linear ya adalah K1 V1 tambah K2 V2 sama dengan transformasi dari masing-masing si ceknya atau vektornya ya. K2 V2 sama dengan K1 T V1 tambah K2 T V2. Nah, secara umum jika V1, V2, V3 sampai dengan Vn elemen dari V dan K1, K2, K3 sampai dengan Kn adalah skalar, maka berlaku yang ini ya. Nah, kemudian teoremanya apa? Kalau misalkan jika dia merupakan transformasi linear, maka berlaku T0 sama dengan 0, kemudian T min V adalah min TV, kemudian TU min V sama dengan TU dikurang TV. Jadi sama aja konsep vektor pada umumnya. Tetapi dengan catatan ini sudah ditransformasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut ya. Oke, ya. Nah, kita lihat di sini jika V. Nah, kalau tadi kan ruangnya sama ya, dari ruang 2 ke ruang 2, ruang 3 ke ruang 3 ya. Contoh tadi ruang 3 ke ruang 3. Nah, bagaimana kalau ruangnya nggak sama? Nah, di sini dari ruang M ke ruang M. Transformasi dari ruang M ke ruang M. Tapi tetap transformasi linear ya. Nah, kemudian kita lihat jika V adalah Rm dan W Rm, maka transformasinya gitu ya dari Rn ke Rm. Kita lihat, jika X adalah X1, X2 sampai dengan Xn adalah elemen dari Rn dan W ya, W1, W2, W3 sampai dengan Wn adalah elemen dari Rm, maka W1, W2, W3 sampai dengan Wm merupakan ya transformasi dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, dalam hal ini bahwa W1 itu merupakan fungsi F1 terhadap si X1, X2 sampai dengan si Xn. W2 juga sama ya, fungsi kedua terhadap si X1, X2 sampai dengan Xn. W3 juga sama ya. Fungsi ketiga F1, X2 sampai dengan si Xn. Jadi ingat bahwa transformasi dia merupakan fungsi atau proses pemetaan ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat jika V1, V2, V3 linier, maka gitu ya, kalau misalkan V1, V2, V3-nya sampai dengan Vn adalah linier, maka berlaku apa? W1 sama dengan A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah sampai dengan A1N gitu ya sampai dengan XN. W2-nya juga sama. Nah, ini kalau kalian masih ingat waktu kita belajar SPL ya sama dengan si AX sama dengan B. Nah, B-nya ini adalah si W ya, adalah ruang vektornya, merupakan daerah bayangan. Nah, si A ini apa? A ini adalah matriks ini. Ini adalah matriks standar. X-nya tetap fungsi X ya, si X ini tadi. Adalah si vektornya, merupakan vektor kolom. Jadi si X ini merupakan P, merupakan vektor kolom. Kolom dari mana? Dari X1, X2 sampai dengan Xn. Ya, jadi bentuk pintasnya adalah seperti ini. Jadi si W ini bisa kita cari dengan cara apa? Mengalihkan matriks standarnya atau di sini dibilang matriks A dengan si vektor kolom, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini transformasi dari R4 ke R3. Bayangannya berapa? Bayangannya ada di R3, berarti komponennya ada 3. Nah, si V-nya itu ada R4, X1, X2, X3, X4. Ini matriks standarnya. Ya. Matriks standarnya ini, kemudian matriks standar transformasi adalah si A, ini tadi AX. Ya. Jadi kita lihat W sama dengan A dikali X. A-nya ini, atau matriks standarnya. Kemudian si X-nya adalah 1, 3, 0, 2. Nah, kemudian kita tinggal kalikan aja. Jadi perkalian seperti perkalian matriks biasa ya. Kita kalikan di sini dengan 1, min 3, 0, 2. Ya. Jadi kita lihat baris pertama kita kalikan dengan yang ini, berarti dia adalah 2 dikali 1 ditambah min 3 dikali min 3 ditambah 1 dikali 0 ditambah 2 kali min 5 ya. Berarti jumlahnya berapa? 2 tambah 9 tambah min 10. Berarti min 11 tambah 11 tambah
dikurang 10 berarti nilainya 1. Ya. Nah, untuk baris yang kedua, sama prosesnya, kita kalikan perkalian matrik biasa. Berarti baris yang kedua adalah 4 dikali 1 ditambah 1 kali min 3 ditambah min 2 kali 0 ditambah 1 kali 2. Hasilnya 4 dikurang 3 ditambah 0 tambah 2. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Oke, baris yang terakhir. Kali ini 5 dikali 1 ditambah min 1 dikali min 3 ditambah 4 kali 0 ditambah 0 kali 2. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Jadi kalau kita memetakan dari R4 ke R3, ini matriks standarnya dan ini adalah si X-nya, maka bayangannya di ruang pikir adalah 1, 3, 8. Ya. 1, 3, 8. Oke, ya. Sampai sini paham? Lanjut. Itu tadi per barisnya dikali X, Bu, ya? Iya. Yang betul. 4 biji itu. Perkalian matrik biasa ya. Pokoknya ingat aja perkalian matrik biasa. Oke, ada lagi? Bu, Ya. kalau misalkan itu kan kondisinya kan dari R4 ke R3 ya, Bu, ya. Kalau misalkan nanti soal itu dari R3 ke R4 itu standar transformasi itu bakal berubah atau gimana? Enggak, tidak sama ya. Nanti si matriks standarnya, maksudnya kayak gini, kalau matriks standarnya berlaku enggak. Dia akan punya matriks standar yang baru. Oh, okay. Jadi setiap soal pasti akan menentukan matriks. Nanti kita akan belajar bagaimana menentukan matriks standar. Ya. Nanti di belakang setelah ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya, jadi kita lihat untuk setiap matrik A, matrik standar A, ya transformasi matrik TA di ruang Rn ke ruang Rm yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya, teorema yang berlaku untuk semua vektor U dan V di dalam Rn, ya. Jadi berlaku semua, sama kayak konsep vektor pada umumnya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan transformasinya. Kalau misalkan kita kurangi juga sama. Kalau dikalikan dengan skala juga sama. Kalau dia vektornya 0 atau dalam ruang 0 juga sama, hasilnya 0 ya. Nah, sekarang kita menentukan matriks standar. Seperti apa proses penentuan atau menemukan matriks standar? Nah, matriks standar ini ditentukan dari vektor basis standar. Ya, jadi cara yang pertama, tentukan bayangan dari semua vektor basis standar E1, E2, E3 sampai dengan En di Rn, yaitu TE1, TE2, TE3 sampai dengan Tn. Nah, vektor basis standar ini apa? Vektor basis standar adalah matriks identitas yang kita buat per kolom. Jadi kalau misalkan R2, berarti vektor identitas kan adalah 1, 0, 0, 1. Berarti si E1-nya, gitu ya, si E1 itu sama dengan kolom pertama, 1, 0. E2-nya adalah 0, 1. Ini kalau dia R2. Kalau dia R3, berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
E1-nya berapa? E1-nya 100, E2-nya adalah 010, E3-nya adalah 001. Kalau dia R4 berarti 1000, 0100, 0010, 0001 ya. Ini E1-nya, E2, E3, E4. Nah, baru nanti si masing-masing vektor basis standarnya ini kita transformasikan. Ya, kita transformasikan, kemudian dapat hasilnya kita susun. Nah, itu merupakan si matriks standarnya. Ya, jadi yang pertama tentukan bayangan dari semua vektor basis standar dari E1, E2, E3 sampai dengan EN, ya, yaitu TE1, TE2 sampai dengan TEN dalam bentuk kolom. Yang kedua, konstruksi matriks yang memiliki bayangan hasil dari step 1 sebagai kolom-kolom yang berurutan. Nah, matriks tersebut adalah matriks standar untuk transformasi. Ya, jadi setelah kita dapat transformasinya, kita urutkan lagi berdasarkan kolom-kolom. Jadi itu adalah matriks standar, ya, atau matriks baku. Kalau di PPT yang satunya adalah matriks baku. Ya. Sebenarnya materinya sama ya, kalau dilihat materinya sama aja antara yang baru sama yang sekarang. Cuma mungkin kalau ini agak sedikit bahasanya, mungkin di awal-awal aja ya, di awal-awal saja nggak susah, selebihnya sama aja. Ya. Nah, sebelah ini lebih susah. Jadi kalau kalian udah belajar ini, yang materi ini, kemudian kalian belajar materi ini akan lebih gampang. Ya. Nih, nah kita lihat contohnya. Ya, kalau sudah kita lihat, kalau di sini dibilangnya matriks baku, kalau di sini matriks standar, ini sama aja. Ya, antara matriks baku dengan matriks standar, produknya sama. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya, secara umum ya tadi bahwa si TE1 ya tadi ya, TE1 berarti isinya A11, ini A21 ya, bukan A sampai dengan A31 sampai dengan AM1. Pokoknya yang ada di kolom pertama. Kemudian TE2 ini adalah A21. Kemudian A22, A32 sampai dengan AM2 ya, sampai dengan si TN ya. Kemudian kita susunkan ya tadi ya, dia akan menjadi hasilnya adalah si TE1 ini pada baris pertama. Kemudian ini adalah si TE2, nanti ada TE3 sampai dengan TN. Nah, ini adalah matriks standar untuk transformasi dari ruang N ke ruang M. Ini contohnya. Ya, contohnya. Tentukan matriks standar untuk pencerminan vektor di ruang 2 terhadap sumbu Y. Jadi kita punya vektor. Ya, asumsikan ini adalah vektor V. Mana dia X, Y. Ya. Nah, vektor ini mau kita cerminkan. Cerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Berarti hasil bayangannya ini ada di sini. Ada di mana? Ada di X negatif. Dengan X positif. Hasilnya apa? Min X, Y. Ya. Nah, seperti apa matriks standarnya? Kita lihat ya, hasil pencerminan vektor X, Y terhadap sumbu Y adalah hasil pencerminan X aksennya atau hasil transformasinya adalah min X, Y. Kita lihat dulu. Si E1 berarti kan karena dia R2, ya berarti dia ini tadi kalau kalian bingung buat aja ini 1001. Berarti ini E1, ini E2. E1 adalah 10. Kemudian si E2 adalah 01. Transformasinya kita lihat TE-nya, TE1. Kita lihat tadi. Si E-nya, X-nya adalah si XY ya.
Kita lihat XY, kemudian hasil bayangannya min X. Ini XY, X-nya 1, kemudian Y-nya 0. Bayangannya min 1, 0. Dapatnya dari mana min 1? Fungsi ini. Ya, ini kan si T-nya adalah si 1, 0. Sehingga si TE-nya, buat sama dengannya, TE-nya, karena tadi transformasi adalah min, ya, min X, Y, berarti X-nya ini dia menjadi min 1. Y-nya tetap 0. Kemudian si TE2, E2 ditransformasikan TE2. E2-nya 0, 1. Tapi hasil transformasinya, X-nya tadi min X tetap 0, kemudian Y-nya 1. Nah, ini setelah kita dapat ini kita susun per kolom. Si E1 menjadi kolom pertama, min 1, 0, kemudian E2 menjadi kolom kedua, 0, 1. Nah, ini adalah matriks standarnya. Ya, matriks bakunya. Jadi kalau kita punya vektor V, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya matriks standarnya min 1, 0, 0, 1. Ya. Prosesnya seperti ini. Nanti ada kok, nanti di belakang tuh ada, kalau misalkan kita melakukan transformasi linear, entah itu pencerminan, entah itu rotasi, refleksi, gitu ya. Kemudian nanti ada matriks standarnya semua, ya. Nah, di sini kita lihat, ini masih sama ya, kayak contoh yang di depan tadi, kalau kalian masih ingat. Oke, ya. Adalah matriks standar transformasi dari R3 ke R3 yang didefinisikan sebagai berikut. Ingat, V-nya ada 3, 2, 0. Kita diminta untuk mencari matriks standar dari ini. Setelah dapat ini, baru kita lihat hasil bayangannya berada di mana. Tentukan bayangan vektor V. Kalau kita lihat tadi di depan, hasil bayangannya di 7, 13, 0. Sama nggak? Ya? Kita mau diminta untuk menentukan matriks standarnya. Karena dia R3 ke R3, berarti ya matriks standarnya apa? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E1, E2, E3. Ya. Kita mulai dengan E1 dulu. E1 berarti dia adalah 1, 0, 0. Ditransformasikan ke TE1. TE1 mana? Ini fungsi transformasinya. Ya. Bahwa si X1, X1-nya 1, ditambah 2 dikali X2, X2-nya 0, 2 dikali 0, X3-nya 0. Di baris kedua, X1-nya 1, 5X2, 5 dikali 0, X3-nya adalah 0. Hasilnya TE1-nya adalah 1, 1, 0. Ini si TE1. Kemudian kita lihat mencari si TE2. E2 berarti adalah si 0, 1, 0. TE2 ya. Masukin lagi ke fungsinya di sini. 0 ditambah 2 dikali 1 ditambah 0. Ya. Kemudian 0, X1-nya 0 ditambah 5 dikali 1, kemudian X3-nya 0. Maka si TE2 adalah 2, 5, 0. Kemudian si E3. E3 coba kalian hitung dulu berapa hasilnya. E3 berarti kan dia adalah si 001 ditransformasi TE3-nya berapa? Coba kalian hitung dulu ya.
Udah? Berapa TE3-nya? 101 Bu. 101. Zaidan udah dapat. Zaidan. Ya, Udah Bu, apa? Sama 101. sama Bu. Kita lihat ya. X1-nya 0 dikali 2 dikali X2-nya 0, X3-nya 1. Oke, kemudian X1-nya 0 ditambah 5 kali X2, X2-nya juga 0, dan X3-nya 1. Oke ya. Hasilnya 1, 0, 1. Ini TE1 110, TE2 250, TE3 101. Nah, kemudian kita lihat setelah kita dapat tadi apa, kita susun kembali. Ini si TE1, TE2, TE3. Kalau kita punya matriks standarnya seperti ini dan ada vektor ya 3, 2, 0, berapa Bu, bayang maaf. ya? No freeze ya? Iya. Saya ganti modenya. Oke ya, saya ulang. Oke, setelah kita dapat tadi, gitu ya. Kemudian kita susun, ini si TE1, ini TE2, TE3. Ya, kita susun, dia menjadi matrik standar atau matrik baku. Nah, kalau kita udah punya matrik baku seperti ini, kita punya vektor. Vektornya berapa? 3, 2, 0. Ya. Berapa sih bayangannya? Kita meminta bayangannya berapa. Proses perkaliannya sama kayak perkalian matrik biasa, sama kayak tadi ya. Jadi harus ingat bahwa AX sama dengan si W. Berarti 1 dikali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 0. Dapatnya 3 tambah 4, 7. Ya. Baris kedua, 1 dikali 3 ditambah 5 kali 2 ditambah 0 kali 0. 3 ditambah 10, 13. Kemudian baris ketiga, 0 kali 3 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 0. Dapatnya 0. Ya, berapa bayangannya di 7, 13, 0. Ya, 7, 13, 0. Sama nggak dengan di depan tadi? Sama aja. Ya. Oke, kita lihat 7, 13, 0. Hasilnya sama. Kalau tadi kita punya, kemudian kita masukin nilainya sebagai sebuah fungsi, gitu ya, langsung seperti dapat bayangannya. Nah, kalau di belakang kita menentukan matriks standarnya dulu. Matriks standarnya itu berapa? Setelah dapat matriks standar, baru kita kalikan dengan vektornya, dapat bayangannya berapa ya. Jadi prosesnya di sini ada 2 kali. Yang pertama menentukan matriks standarnya dulu ya. Karena diminta carilah matriks standar, kemudian tentukan bayangan. Kalau yang tadi depan langsung menentukan bayangannya berapa dari fungsi yang ada. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak sebelum kita masuk ke transformasi linier pada bidang? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita break dulu ya. Kita break, nanti kembali lagi di 9.15 ya. Yang mau ke kamar mandi, yang mau ambil minum silahkan ya.
Karena penambahan lebih dari lebih unik. Vaccines before they land. Beberapa universitas yang ada di Sydney. Seperti apa dan kira-kira bisa juga silang development ya. Iya. Dan kalau masuk di Karena ya untuk kan diri dari sekarang
Yang sudah kembali ke posisinya boleh resign. Raffi udah kembali ke posisinya. Alfiansa, Ali, oke, ya. Atsila sama Zia lagi sama-sama di jalan. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi ini adalah matriks standarnya. Ya, jadi tiap proses, tiap transformasi itu ada matriks standarnya semua ya yang sudah ditentukan. Nah, jadi kita lihat dulu yang pertama adalah rotasi. Kalau kita melakukan rotasi, ya perputaran berapapun itu sudutnya, nanti sudah ditentukan bahwa gitu ya fungsi atau matrik bakunya apa ini? Cos min sin theta, cos theta. Yes, jadi konsepnya dari mana? Konsepnya sebenarnya dari matrik 1001. Tetap ya. Matrik identitas. Nah, karena gitu ya. Kalau kita lihat kan secara trigono kan ada 4 dimensi atau 4 kuadran. Ya, ada kuadran 1, 2, 3, 4. Kemudian jadi pada saat 0 itu sinnya bernilai berapa? Jadi pada saat kuadran 1 sama kuadran selebihnya dari 1 ya. Jadi makanya dibilang cos min sin cos karena di sini nilainya 1 1. Ya, nah kemudian kalau refleksi ini tergantung di mana sumbu refleksinya. Ya, apakah dia di sumbu X atau dia di sumbu Y. Karena sumbu ini yang menentukan matrik baku. Ya kayak tadi sudah kita pelajari kalau sumbu Y maka dia matrik bakunya berapa? Min 1 0 1. Ya, min 1 0 0 1. Nah, kalau nanti dia searah sumbu Y atau sumbu X maka dia berbeda lagi. Ya, jadi untuk refleksi atau pencerminan ya refleksi terhadap garis I adalah transformasi yang memetakan masing-masing titik pada bidang. Jadi kayak tadi ya. Ini kalau sumbu Y, kita punya matrik. Di garis ini, asumsikan ini garis atau vektor V tadi, refleksi apa? Transformasi memetakan. Titiknya dari mana ya tadi? X, Y. Y-nya mah tetap ini Y, ini X. Hasil refleksinya gimana? Memetakan semua. Karena dia refleksi terhadap sumbu Y, maka hasil refleksinya di sini. Yang tadi X dia menjadi min X, Y-nya tetap. Matrik bakunya, ini tadi ya, X berubah menjadi min X, Y-nya tetap. Berarti matrik bakunya apa? Dia menjadi min 1, 0, 0, 1. Prosesnya sudah kita lalui tadi ya. Ini udah dapat langsung. Nah, kemudian kalau terhadap sumbu Y, jadi yang dicerminkan di sini, ini tadi. Ini objeknya, ini proses atau sumbu pencerminannya. Berarti bayangannya ada di mana? Ada di sini. Berarti ini apa? X-nya tetap, tadi XY. Kalau dia sumbu X, berarti X-nya tetap berada tetap sama X negatif, Y-nya yang berubah menjadi min. Yang tadilah ya konsepnya tetap di sini ya, 1 0 0 1. X-nya tetap berarti yang Y-nya berubah menjadi min 1. Ya. Nah, kalau di garis Y sama dengan X. Jadi ada garis Y-nya berapa sama dengan X. Jadi fungsi itu sama dengan X tertentu gitu ya. Dia dibalik. Nah, tadi ini XY, yang X menjadi Y, yang Y menjadi X. Jadi dia dibalik 0 1 1 0. Oke, ini matrik bakunya kalau dia garis Y sama dengan X, ini sumbu Y X, yang ini kalau sumbu Y. Nah, kemudian kita makan ekspansi dan kompresi. Nah, ekspansi dan kompresi biasanya ada nilai skalar. Ekspansi berarti kita perluas. Kayak tadi. Ini standarnya seperti ini, ya. Atau normalnya.
Jika X, koordinat X dari masing-masing titik pada bidang dikalikan dengan konstanta K, kalau dibilang ini konstanta ya, kalau kita bilang di awal tadi skala, yang positif, di mana nilai K-nya lebih besar dari 1, maka efeknya memperluas gambar bidang dalam arah X. Berarti dia apa? Ekspansi. Kalau X-nya misalkan tadi ini, kemudian dikalikan dengan skalarnya 2, jadi 2V. 2V yang mana ini? Ya, dibilang dia memperluas. Kemudian jika nilai K-nya ini terletak dari 0 sampai dengan 1. Kita ambil aja setengah misalkan ya. Dari 0 sama dengan 1 nilainya setengah. Ini adalah setengah K. Setengah V. Maka dibilang kompres pada gambar bidang dalam arah X. Dan disebut dengan ekspansi atau kompresi dalam arah X dengan faktornya K. Ya, jadi K-nya tergantung nanti berapa. Kalau dia arah X ya, kalau dia arah X berarti apa yang tadinya adalah 1, 0, 0, 1, berarti arah X, X-nya diganti dengan K. Kalau K-nya lebih besar dari 1 berarti dia ekspansi, kalau K-nya terletak dari 0 sampai dengan 1 berarti dia kompresi. Ini kalau searah dalam arah X. Nah, kalau dalam arah Y berarti kita tinggal ganti. Kalau dalam arah Y berarti satu yang di bawah diganti dengan K. Ya. Karena dia dalam arah Y. Y-nya yang diganti dengan K. Nah, kemudian pergeseran. Pergeseran ini seperti apa? Pergeseran ini kayak tadi. Nih, ya, kita punya vektor ini tadi, kita geser. Boleh gesernya seperti ini, boleh gesernya ke sini. Tergantung nanti arah pergeseran. Sebuah geseran dalam arah X dengan faktor K ya adalah transformasi yang menggerakkan masing-masing titik XY sejajar sumbu X. Berarti ini arah X. Yang tadinya dia di sini 0 gitu ya. Apa X, Y. Kan tadi ini adalah si X, 0, kemudian ini adalah Y 0, Y. 0, Y. Nah, kemudian karena kita geser searah dalam arah X, berarti yang tadi 0 dia menjadi tidak 0. Yang tadinya 0, dia menjadi tidak 0. Sebanyak apa? Sebesar K. Tergantung banyaknya pergeseran ya. Nah, kemudian sejajar dengan sumbu X sebanyak K dikali Y, kedudukan baru untuk X ditambah KY ya. Kemudian koma Y. Jadi berlakunya ini 1K 0 1. Ini kalau arah X. Kalau arah Y berarti yang tadinya 0 ya. 1 0 0 1, yang tadinya 0 dia diganti dengan si Y-nya ditambah KX ya. Pokoknya kayak gitu aja. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan transformasinya berkali-kali ya, kayak misalkan kayak kita main di filter lah. Filternya yang pertama kita melakukan proses glowing dulu wajahnya. Kemudian setelah glowing kita buat shaving menjadi lebih safe gitu ya, nggak yang cabi menjadi lebih tirus. Kemudian kita transformasi lagi gitu ya. Nah, proses transformasinya seperti apa? Proses transformasi itu berulang-ulang kali. Jadi bentuk terakhir kemudian nanti dikalikan dengan yang awal. Ya, jadi prosesnya sama aja. Jadi si A-nya apa adalah AK dikali A2 dikali A1. Misalkan saya ada 3. Ya. TX adalah si A1 kali X. Kemudian ada si T2 dikali A2 kali X sampai dengan si TN. Prosesnya adalah proses perkalian si matriks standarnya berulang-ulang kali. Nah, kita lihat contohnya. Di sini contohnya, gitu ya, carilah transformasi matriks dari R2 ke R2 yang mula-mula menggeser dengan faktor sebesar 2. Yang mula-mula menggeser sebesar 2 dalam arah X, kemudian direfleksikan di Y sama dengan X. Jadi digeser dulu, kemudian gitu ya, ini tadi. Ya, ini tadi.
Ini kita geser, kemudian baru direfleksikan di garis Y sama dengan X. Kayak gini. Ya. Hasilnya berapa? Kemudian yang kedua, yang mula-mulanya direfleksi dulu, ya, direfleksi dulu, kemudian baru digeser. Kira seperti itu. Ya. Oke, kita lihat prosesnya. Yang pertama apa? Digeser. Kalau digeser tadi apa? Digeser, ingat kalau digeser berarti adalah 1K01. Digeser sebesar berapa? 2. Berarti 1201. Kemudian A2-nya apa? Refleksi. Refleksinya di Y sama dengan X. Berarti 01, 10. Berarti ini adalah A2 dikali A1. Ya. Hasilnya adalah 01, 12. Yang kedua tadi direfleksi dulu. Direfleksi dulu, ya baru digeser. Ini direfleksi. Ya, ini A2, yang hasil refleksinya ini digeser. Hasilnya berapa? 211. Nah, ini menandakan apa? Bahwa A21. A2 dikali A1 ini tidak sama dengan A1 dikali A2. Konsep matrik pada umumnya. Ya. Dia akan sama dengan kondisi tertentu. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan setelah digeser gitu ya, kayak gini. Misalkan setelah kita geser, kemudian kita refleksikan, kemudian kita ekspansikan, maka hasilnya juga akan berbeda. Ya. Berarti apa? Ekspansi dulu yang paling depan, gitu ya, baru nanti dikalikan proses matriks standar yang ada. Ya, konsepnya seperti itu. Ini kernel jangkauan nggak usah kita bahas. Untuk kernel dan jangkauan, ini masalah tentang berbicara tentang ruang nulitas. Ya. Di untuk sini ada yang mau ditanyakan untuk transformasi pada bidang? Sebelum kita masuk ke nulitas. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Bu. Lanjut, ya. Paham ya, pokoknya matrik bakunya ada. Kemudian kalau nanti ya, misalkan Bu, kalau misalkan ditentukan vektornya, jadi ini akan menjadi matrik baku, kemudian baru dikalikan dengan objeknya. Ya, objeknya berapa? Ya tadi ya. Objeknya misalkan 2,3, baru kita kalikan dengan si 2,3. Ya, 23. Ini matrik baku yang dihasilkan setelah dia apa? Direfleksi, kemudian digeser. Ini kalau ini digeser, kemudian direfleksikan. Ya. Secara visualisasi juga berbeda. Oke, kita masuk ke kernel dan jangkauan. Jadi misalkan jika T, ya, transformasi dari V ke W adalah transformasi linier, maka himpunan vektor V yang dipetakan ke 0 dinamakan dengan kernel atau ruang 0. Oke, jadi kernel itu adalah ruang 0. Proses apa? Proses pemetaan vektor si V ke ruang 0, ya, atau ke 0. Nah, dari T. Himpunan tersebut dinyatakan dengan kernel dari T. Ya, jadi kernel transformasi. Himpunan semua vektor W ya, merupakan himpunan bayangan. Jadi himpunan vektor di W merupakan bayangan di bawah T yang paling sedikit satu vektor di V dinamakan jangkauan. Jadi paling sedikit dia punya satu, namanya jangkauan. Ya. Nah, himpunan tersebut dinamakan CRT. Jadi sama, si kernel dan jangkauan ini sama-sama sebuah himpunan yang menghimpun apa? Objek-objek yang ada di V dan ada di W. Jadi kalau tadi dipetakan semua, berarti dia namanya kernel. Ya. Kalau dari W yang merupakan bayangan di bawah T, paling sedikit ada satu vektor di V, itu namanya jangkauan. Nah, ini sifatnya, ya, dia akan berlaku sama kayak tadi ya, sama kayak di depan.
Nah, kemudian sini adalah ring dan nulitas. Nah, ring dan nulitas ini kita menentukan dimensi, sebenarnya dimensi dari sebuah transformasi itu sendiri. Nah, jika V ditransformasikan ke W adalah transformasi linier, maka dimensi jangkauan. Ya, dimensi jangkauannya tadi. Ya, dimensi bayangannya gitu ya. Dinamakan ring T. Dan dimensi kernel dinamakan nulitas T. Karena tadi, kenapa nulitas? Karena memang dia masuk ke dalam si ruang nol. Kemudian jika T mentransformasi V ke W adalah transformasi linear, maka kernel T ya dari T adalah sub ruang dari V. Jadi si ruang nol tadi merupakan sub ruang dari si V ini. Kemudian jangkauan dari T adalah subruang dari W. Karena tadi paling tidak dia mengandung satu bayangan dari V. Tadi bilang subruang. Kernel ini tadi subruang dari V, jangkauan subruang dari W. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Jika T yang mentransformasi V ke W adalah transformasi linier dari ruang vektor V yang berdimensi N. Kita nggak tahu dimensinya. Kepada suatu ruang vektor W, maka ya ring dari T ditambah nulitas T sama dengan N, sama dengan dimensinya. Nah, jika A, jadi biasanya kan diketahui matriknya. Matriknya adalah ukuran M kali N. Maka dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0, ya, itu adalah N dikurang ring A. Nah, biasanya akan ditentukan dari soal. Kalau ini akan ditentukan bentuk matriknya, ya kita nggak akan minta matrik ukuran 3 kali 4, enggak. Tapi ada matrik, kita udah tahu N-nya berapa, kemudian dimensinya berapa, gitu ya, atau diketahui ring-nya berapa, jadi ditanya adalah dimensinya atau kebalikan. Ya. Nah, ini contohnya. Misalkan diketahui SPL homogen mempunyai ruang pemecahan berdimensi 2. Berdimensi 2 berarti N-nya sama dengan 2. Tentukan ringnya. Matriknya, A-nya ukurannya adalah 4 kali 5. Oke. Yang diminta adalah ringnya. Tadi bahwa N dimensi gitu ya, bahwa N dikurang ring A adalah dimensinya. Oke, kita lihat ya. Dimensi sama dengan N dikurang ring A. Berarti si ring A adalah N dikurang dimensi. Tadi N-nya sama dengan 5, dimensinya 2. Berarti ringnya adalah 3. Ya. Jadi ini formulanya diberi 2 dimensi sama dengan N dikurang ring A. Dapat N-nya dari mana? Ditentukan dari matrik. Matrik yang berukuran N kali N. Ambil N-nya. Ini kan matriknya 4 kali 5, berarti N-nya 5. Dimensinya dapat 2 dari mana? Dari soal, berdimensi 2. Berapa ringnya? 3. Berarti ini sama aja kayak dari R2, kita pecahkan ke R3. Ya. Oke, ini untuk dimensi. Ini contoh yang sama kayak di depan. Tinjau basis ini nggak usah kita bahas, ya prosesnya sama, ya dimana V1-nya ini, V2-nya ini, kemudian memetakan si R3 ke R2, transformasi linearnya ini, ya hasilnya ada di sini, ya. Ini tadi bahwa V sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3, K3 kali V3. Nilai K1, K2, K3-nya adalah ini, masukin ke sini, ini jadi kombinasi linearnya. Ya, kita punya si V-nya 2 min 3, 5. Masukin ke sini, ya, bahwa dia adalah 1, 0, tadi adalah si 2 min 1 tambah 5, 4. Dapatnya adalah 9,23, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk kombinasi linear? Kombinasi transformasi linear?
Bu, izin bertanya cuma di luar konteks ya. Jadi lupa absen Bu. Itu nggak ada di pembahasan, nggak ada ya. Ya kan di luar konteks Bu. Iya, makanya yang lupa absen siapa aja selain Reza? Banyak kok Bu. Almost always ya, berarti ini joinnya udah di atas jam 8. Muharram, Iman, Adi sama Wahyu. Wahyu, Reza, Raihan ada? Raihan Adi Satya Siswoyo, Purnianto, Iman, Alfiansyah. Saya Bu, hadir Bu. Kamu lupa absen, kenapa enggak Raihan? Aldi, ya bener Adli. Dia lagi sakit Bu. Lagi sakit. Tadi ada saya join. Sakit apa? Katanya kurang enak badan Bu. Iya Bu. Ngechat saya tadi pagi. Kenapa dia kurang enak? Dia ada di room ini loh. Ada di Iya tadi di Bekasi dia Bu. Pulang ke Bekasi bocahnya. Saat kecapean kali Bu. Emang apa yang kalian lakukan sampai kecapean? Bukan saya, maksudnya dia. Ya, maksud saya apa yang dilakukan sampai kecapean? Jaga kondisi ya, yang lain juga. Iya Bu. Karena sekarang kalau dilihat hampir setiap sore itu hujan terus. Kalian ada ke kampus nggak praktikum? Sisi IT sih Bu. Oh, sisi IT ya. Sisi IT setiap sore kan ya? Kalian di kelas sisi IT siang kan? Mulai dari jam 1 sampai sore. Iya Bu. Beda-beda sih Bu dosennya Bu. Kalian di sisi IT satu kelas yang sama atau kelas yang berbeda? Beda Bu. Ada yang beda, ada yang sama. Iya, ada yang beda, ada yang sama. Ada yang udah tamat, udah selesai dari sisi IT? Belum semua Bu. Oh. Proses. Karena dulu ada yang sudah selesai dari sisi IT, baru gabung ke yang kelas PNJ ya. Karena saya tahu seperti apa kalau kalian masih berada di kelas sisi IT ya. Oke, semangat ya. Oke Bu. Makasih Bu. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah join. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.